Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami ada di sini, Tuhan, menundukkan kepala kami memohon belas kasihan-Mu, supaya kiranya Tuhan boleh hadir di sini dan berbicara kepada kami. Firman-Mu akan dibacakan dan akan dijelaskan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk memperdengarkan kehendak Tuhan bagi kami saat ini melalui firman Tuhan. Tenangkanlah hati kami dan pikiran kami, dan taklukkanlah seluruh keberadaan kami di bawah kedaulatan-Mu. Dan biarlah kami sekalian menjadi murid-murid yang membuka telinga kami untuk firman Tuhan. Dan kiranya Engkau oleh belas kasihan-Mu kami memohon, berbicaralah, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik firman ini, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 137 ayat yang keempat. Meskipun nanti akan saya jelaskan, mencakup 9 ayat dari Mazmur itu. Mazmur 137 ayat yang keempat, satu kalimat saja dan akan saya bacakan bagi kita sekalian. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Singing the Lord's song in the foreign land. Menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Nah, saudara-saudara, di era di mana melancong, saudara tahu melancong itu berarti orang pergi pesiar, ya, pergi mengunjungi satu tempat rekreasi atau pergi ke luar negeri. Di era di mana melancong itu menjadi satu kegemaran dan bahkan kegemaran yang membanggakan, mendatangi satu tempat yang baru atau pergi ke negeri yang asing, itu bukan sesuatu yang menyusahkan hati orang. Malah sebaliknya itu adalah sesuatu yang membanggakan. Kita hidup dan berelasi saat ini tidak terbatas pada lingkungan di mana kita tinggal, di sekitar rumah di mana kita berdiam. Kita bisa punya relasi, bisa punya kenalan, bisa punya teman, bisa punya sahabat dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, suku, negara. Bahkan meskipun orang-orang itu kita belum pernah berjumpa, belum pernah face to face berjumpa dengan mereka saat ini. Nah, memang itu sesuatu yang bisa dimengerti karena kita hidup di dalam kecanggihan teknologi dan kemudahan akses transportasi yang memungkinkan kita untuk pergi ke tempat lain, pergi ke negara asing, pergi ke satu daerah yang bukan daerah kita dengan sangat mudah dan bahkan sangat cepat dan bahkan bisa berulang kali. Nah, jadi kalau kita hidup saat ini menjadi orang asing dan tinggal di negeri asing atau mengenal orang asing dan didatangi oleh orang asing, itu bukan sesuatu yang benar-benar asing bagi kita. Malah sebaliknya mungkin itu adalah satu sumber perburuan atau bahkan mungkin merupakan satu sumber kebanggaan. Kalau saudara punya teman-teman di media sosial, mereka akan sangat bangga sekali memperlihatkan kepada saudara video atau foto mereka mengunjungi negara asing, misalnya pergi ke Inggris, pergi ke Amerika, pergi ke Swiss, pergi ke Jerman, atau mungkin menjadi turis lokal, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi Selatan, pergi ke Sulawesi Utara dan lain sebagainya, tempat-tempat rekreasi yang bukan merupakan tempat tinggal mereka. Itu adalah sesuatu yang menjadi sumber perburuan atau sumber kebanggaan saat ini. Tapi saudara-saudara, kalau saudara hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar tahun 600-an atau tahun 500-an sebelum Masehi, konteks itu akan menempatkan saudara pada satu cerita yang sama sekali berbeda.
pada satu ekspektasi dan mental budaya personal maupun komunal yang sama sekali berbeda. Pertama, di dalam konteks waktu itu, abad ke-5, abad ke-6 sebelum Masehi, konteks dari Mazmur ini, keseluruhan komunikasi, relasi dan interaksi, baik itu personal maupun komunal, itu terikat pada wilayah tertentu. Saudara tidak bisa setiap saat pergi ke luar negeri seperti yang saudara inginkan. Saudara juga tidak bisa setiap saat itu bertemu dengan orang-orang asing kemudian minta tolong kita selfie bersama karena kebetulan kamu bule dan saya senang dengan bule. Pada konteks waktu itu, keseluruhan hidup saudara, keseluruhan komunikasi saudara, keseluruhan relasi saudara terikat bukan hanya dengan keluarga yang terdekat dengan saudara, tapi terikat dengan land, terikat dengan wilayah, terikat dengan daratan, tempat di mana saudara dilahirkan, tempat di mana saudara dibesarkan. Komunitas dan negeri itu mendefinisikan saudara itu siapa, mendefinisikan peran saudara, dan mendefinisikan nilai diri saudara. Komunitas dan negeri itu adalah hidup Anda, dan apa peran penting serta nilai diri Anda ditentukan oleh tempat kelahiran Anda. Tapi yang paling penting adalah kalau saudara adalah seorang Yahudi, seorang Israel, saudara percaya bahwa saudara adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan bukan hanya saudara bangsa pilihan Tuhan, tapi dari sekian bangsa, suku, dan bahasa di muka bumi ini, Tuhan memberikan kepada saudara negeri perjanjian, memberikan kepada saudara negara Israel, tanah Israel, memberikan kepada saudara Yerusalem. Bahkan kalau saudara baca di dalam Ulangan pasal 32, saudara disebut sebagai biji mata Tuhan. Jadi saudara adalah biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, diberikan negeri perjanjian, dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan bukan hanya itu, di Yerusalem atau yang disebut dengan di Sion, Tuhan menyuruh Salomo membangun baginya satu tempat yang sangat megah yang disebut dengan bait suci, tempat di mana Tuhan hadir di situ. Israel bukan hanya menjadi negeri perjanjian, tapi menjadi satu-satunya tempat di muka bumi di mana Yahweh menjadikan tempat itu sebagai God's dwelling place on earth, tempat berdiamnya Tuhan di bumi. Jadi Yerusalem, Israel, umat perjanjian membentuk identitas mereka, membentuk kebanggaan spiritualitas mereka. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi seorang anak Israel selain daripada menjadi umat Tuhan dan tinggal di Yerusalem dan melihat kemegahan bait suci di Yerusalem. Tinggal di negeri Israel, di negeri perjanjian, di Sion, dengan bait suci yang megah yang dibangun Salomo, tempat di mana Israel mengalami kehadiran Tuhan, mempersembahkan korban-korban, termasuk di dalamnya mereka memainkan alat-alat musik, menyanyikan lagu-lagu gembira, lagu-lagu sukacita. Sion, Yerusalem, Israel adalah segala kegembiraan bagi seorang anak Israel. Lalu pada satu masa, karena Israel terus-menerus berdosa, terus-menerus mengkhianati Tuhan, menyembah berhala, para rajanya melupakan Tuhan, melakukan kekejian di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa asing, membiarkan Yerusalem dihancurkan, dan bahkan bait suci dirata tanahkan. Yerusalem dan bait suci yang tadinya adalah simbol kebanggaan dan harga diri nasional dan personal mereka, kini hanya puing-puing kehancuran. Dan menurut para penafsir, Mazmur 137 ayat 1-9 merupakan refleksi pemazmur pada masa orang-orang Yahudi sudah kembali dari pembuangan, masa antara mereka kembali dari pembuangan dan pembangunan kembali bait suci. Mazmur ini ditulis
pada masa itu. Artinya ini adalah satu mazmur kenangan, mazmur ingatan ketika Tuhan membuang umatnya ke negeri asing, ke negeri pembuangan. Dan di dalam refleksi kenangan itu dia berbicara tentang kehidupan di pembuangan di tepi sungai-sungai di Babel. Nah, mungkin dia tidak bicara secara spesifik apa maksudnya sungai-sungai di Babel. Tapi saudara tahu, kalau saudara belajar dunia perjanjian lama, saudara tahu di Babel mengalir setidaknya 2 sungai terkenal, sungai Efrat dan sungai Tigris. Dan di pinggir sungai-sungai itu ada harapan untuk orang bisa hidup makmur. Kamu bisa bercocok tanam di situ, menanam pohon-pohon buah-buahan, menanam padi dan lain sebagainya. Ada kemungkinan kamu bisa tinggal hidup makmur di Babel. Artinya waktu kita baca ayat pertama, di tepi sungai-sungai Babel. Dan kalau kita mengerti tentang geografi perjanjian lama, mungkin kita berharap pemazmur akan bilang begini, di tepi sungai-sungai Babel, meskipun di pembuangan, kami hidup makmur dan kami hidup sejahtera. Tapi saudara, pemazmur tidak bilang begitu. Pemazmur tidak memuji Babel karena kemakmuran ekonominya. Secara puitis, pemazmur justru menggemakan kegetirannya mengenai Babel sebagai negeri pembuangan. Babel tetap adalah Babel. Babel tetap adalah tempat pembuangan, meskipun adalah negeri yang subur dan makmur. Di negeri semacam itu, waktu kita membaca baris-baris pertama dari ayat pertama, tidak heran kita kemudian membaca selanjutnya. Pemazmur mengatakan, di sanalah kita duduk dan menangis. Menangis karena apa? Bukankah mereka ada di satu negeri yang makmur? Satu negeri yang memiliki kekuatan militer superpower pada masa itu. Satu negara adidaya, adikuasa pada masa itu. Tapi kenapa Israel menangis di tepi sungai-sungai Babylon, di tepi sungai Efrat, dan di tepi sungai Tigris? Kenapa menangis? Dia kasih tahu kita kenapa dia menangis. Dia menangis apabila kita mengingat Sion, apabila kita mengingat Yerusalem. Saudara, bagi Israel, Babel, negeri yang makmur itu tidak lebih dari sebuah negeri kesedihan. Tidak lebih dari sebuah negeri tangisan. Tidak lebih dari sebuah negeri air mata. Di negeri itu, pada pohon-pohon gandarusanya, mereka menggantungkan kecapi. Saudara-saudara, kecapi itu digunakan di bait suci untuk mereka menyanyikan lagu-lagu gembira. Dengan gambus dan rebana mereka memainkan alat musik. Kemudian ada penyanyi-penyanyi, mereka bersorak, mereka bergirang, mereka menari di hadapan Tuhan. Ada kegirangan, ada kegembiraan. Tapi sekarang di pohon-pohon gandarusa, kecapi-kecapi itu bergelantung, tidak ada nada, tidak ada bunyi. Yang ada hanya tangisan. Mungkin saja saudara, pada pagi hari di negeri Babel, di negeri pembuangan, dalam ingatan sang pemazmur, mungkin saja mereka sedang dalam perjalanan ke ladang atau dalam perjalanan ke sawah, berpapasan dengan orang-orang Babel, dan orang-orang itu melihat mereka dengan pandangan aneh sambil berbisik, tidakkah orang-orang ini adalah orang-orang Israel yang pernah menunggang-langgangkan Mesir, Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan ke dalam laut Teberau, yang menaklukkan Yeriko dengan tembok raksasa dan tebalnya itu, yang mengguncangkan dan mencengangkan dunia dengan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan mereka. Lihat, sekarang mereka adalah orang-orang pembuangan. Atau pada malam hari, pada kerumunan di sekitar api unggun, mungkin saja orang-orang Babel mulai sempoyongan karena anggur, mengolok-olok dan menghujat Tuhan, menghujat Yahweh, bangsa pilihan, Tuhan semesta alam. Apa yang dilakukan Tuhan macam itu kepada orang-orang ini sekarang? Tuhan mereka mungkin sedang tidur, mungkin sedang sibuk, mungkin sedang liburan, atau mungkin Tuhan mereka sudah bosan memelihara mereka. Tuhan mereka tidak lagi memperhatikan mereka.
Saudara, Babel tetap adalah Babel. Babel tetap adalah negeri berhala. Babel tetap adalah negeri kafir. Negeri di mana umat perjanjiannya yang nakal itu dan tegar tengkuk itu didisiplin oleh Tuhan. Negeri tempat di mana bahkan Tuhan dicela dan dipertanyakan kemahakuasaan dan kebaikannya. Nah, kalau saudara menjadi seorang Israel pada masa itu di pembuangan di Babel, pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan bagi Anda dibandingkan dengan status sebagai orang pembuangan? Yang sangat mungkin setiap saat Anda mungkin bisa bebas berkeliaran, bisa diberikan lahan untuk bercocok tanam, memiliki kemungkinan untuk makmur dan sejahtera secara ekonomi, kebutuhan saudara terpenuhi. Tapi setiap saat saudara melihat ada raut cibiran di wajah orang. Mereka melihat saudara, tapi melihat dengan sinis. Ini ke orang Israel? Di mana Tuhan mereka? Di mana Yahweh yang pernah membela Laut Merah itu? Di mana Yahweh yang pernah menghalau bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, kemudian memberikan negeri itu sebagai negeri perjanjian kepada umat ini? Lihat wajah mereka. Mereka tidak lebih dari para pecundang yang duduk tanpa daya. Mereka berharap hidup di negeri asing, menikmati kemakmuran negeri asing di tengah-tengah negeri para berhala. Kalau saudara orang Israel saat itu, apakah yang bisa membuat hati saudara jauh lebih sakit mendengarkan cemoohan semacam itu? Dan itulah sebabnya ayat 4. Mereka berkata, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin menyanyikan the Lord song, nyanyian Tuhan di negeri asing. Negeri di mana para berhala berjaya, negeri di mana orang-orang mencemooh mereka sebagai umat pilihan, negeri di mana Tuhan dianggap tidak berdaya, Tuhan dianggap tidak peduli, Tuhan dianggap tidak mendengar ratapan dan tangisan mereka. Kalau saudara orang Israel, akankah saudara tertawa di tepi sungai-sungai Babel, meski mata Anda melihat hamparan tanaman sawah dan kebun Anda tumbuh subur dan menghijau? Akankah Anda bergembira duduk dengan damai, berteduh pada siang hari di bawah naungan pohon-pohon gandarusa, sambil bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih telah membuang saya ke tempat yang makmur ini? Tidak. Itu sebabnya dengan nada getir dan pahit serta perasaan terpukul, mereka bergumam, bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Hanya di Sion, hanya di Yerusalem, hanya di Bait Suci, nyanyian Tuhan diiringi kecapi dan gambus dan rebana dan tari-tarian sukacita dan gembira dapat dilakukan. Kegembiraan dan sukacita hanya bisa dikumandangkan di Sion, di rumah Tuhan, di negeri perjanjian. Ayat 5 dan ayat 6, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Babel dengan segala kebesaran, kekuatan militer, kemakmuran wilayahnya tidak dapat hanya untuk sedetik saja menggantikan pesona Yerusalem di sanubari anak-anak Israel. Nah, saudara-saudara, itulah sedikit latar belakang, isi dan konteks dari Mazmur 137. Mari kita akan pertimbangkan 3 pokok atau 3 refleksi aplikatif dari teks ini. Pertama, saudara, tidak setiap kali Tuhan waktu mengizinkan kesulitan, masalah, atau bahkan malapetaka, tidak setiap kali itu terjadi karena kita berdosa atau dosa-dosa spesifik itu dilakukan. Jadi kalau besok saudara jalan-jalan kemudian terhantuk batu, saudara jangan duduk kemudian menghabiskan 5 jam, saya sudah bikin dosa apa? Belum tentu.
Hidup di dalam dunia yang berdosa ini, yang dikuasai oleh dosa dan kejahatan, dan yang telah takluk kepada kesia-siaan ini, situasi-situasi yang jamak semacam itu bisa saja terjadi. Yes. Jadi tidak setiap masalah, tidak setiap malapetaka, tidak setiap kesulitan, tidak setiap kesedihan itu karena Tuhan menghukum kita. Itu hanya semacam satu konsekuensi logis dari orang berdosa yang tinggal di dalam dunia yang berdosa, yang dikuasai oleh dosa, dan yang takluk kepada dosa. Yes, tapi bukankah Alkitab juga berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Saudara, Tuhan bahkan tidak menyayangkan Yerusalem loh. Yerusalem Tuhan tidak sayangkan. Dan bukan hanya Yerusalem, tapi bait suci. Saudara, bait suci, tempat di mana Sekinah, Tuhan hadir, bait suci di situ, ada Torah di situ. Tuhan tidak sayangkan itu. Babel, bangsa kafir itu, diizinkan Tuhan datang. Kemudian tanpa belas kasihan menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait suci. Kenapa? Karena jauh lebih penting hati yang bertobat dan hidup yang menyenangkan Tuhan ketimbang kenyamanan, ketimbang kemakmuran ekonomi, ketimbang perasaan secure karena punya tempat properti yang bagus, yang bisa membentengi, melindungi kita dan lain sebagainya. Itu semua Tuhan bisa tidak sayangkan kalau kamu tidak hidup untuk Tuhan. Kalau Tuhan menghancurkan sebuah tempat di mana pekerjaan Tuhan dilakukan di situ, pasti alasannya tidak lain karena ada dosa terus-menerus yang terjadi di situ. Pasti. Dan kalau kamu tetap bertahan di tempat di mana Tuhan sudah hancurkan, kamu adalah orang yang paling buta, paling bebal, kamu tidak punya discernment, kamu tidak mengerti kehendak Tuhan. Kebaskan kakimu dari tempat di mana Tuhan hancurkan tempat itu. Karena itu berarti Tuhan tidak lagi ada di sana. Apa gunanya Yerusalem tetap ada? Apa gunanya bait suci itu tetap berdiri kalau Tuhan tidak hadir di sana? Dan Alkitab mencatat, ketika Israel dikepung, Yerusalem dikepung, hadirat Tuhan itu keluar dari bait suci, meninggalkan tempat itu dan membiarkan kota itu dihancurkan. Dan rumah Tuhan, bait suci yang dibangun oleh Salomo dengan megah, dihancurkan menjadi puing-puing. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan memimpin kita ke tempat yang baru di tempat ini. Dan kita percaya disinilah Tuhan hadir sekarang. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa tinggalkan Rai. Bukan berarti Tuhan tidak bisa hancurkan tempat ini. Karena jauh lebih penting kita hidup untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, taat kepada Tuhan, dibandingkan dengan kita ada di tempat dengan banyak AC, dengan lampu-lampu yang bagus, dengan pilar-pilar yang kokoh. Saudara-saudara, dalam hitungan detik Tuhan bisa hancurkan semua ini. Jauh lebih penting saudara dan saya hidup sebagai satu komunitas spiritual yang taat kepada Tuhan dibandingkan dengan memiliki fasilitas apapun. Karena Tuhan bisa tidak menyayangkan itu. Tuhan bisa tidak menyayangkan itu. Karena bahkan untuk menyelamatkan hatimu supaya bertobat, Tuhan bisa menghancurkan apa saja. Menghancurkan apa saja yang menjadi sandaranmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kadang-kadang Tuhan mendisiplinkan kita justru bukan dengan kesulitan. Nah tadi saudara pikir kalau Tuhan mendisiplinkan saya berarti anak saya akan mati,
ayam saya 5 ekor akan tewas, kerbau saya akan dicuri orang, kemudian rumah saya pilarnya 3 patah, dan gigi saya 5 rontok. No, tidak selalu. Saudara tahu, salah satu disiplin yang paling mengerikan dari Tuhan adalah kalau Dia kasih kamu hidup enak. Waktu Israel dibuang ke Babel, saudara jangan pikir di sana mereka sengsara loh. Kalau saudara pikir mereka di sana dipaksa kerja rodi seperti di Mesir, saudara salah. Kenapa? Pada masa itu, kalau satu negara menjajah negara yang lain, membawa orang-orangnya ke negara yang berhasil menjajah. Karena mereka percaya orang-orang ini kesetiaannya terikat dengan tempat, terikat dengan lokasi, dan Tuhan-Tuhannya itu bersifat lokal. Jadi kalau dipisahkan dari daerahnya, mereka akan loyal kepada negara yang membawa mereka ke sana. Jadi di sana mereka dikasih kesempatan untuk bercocok tanam, dikasih kesempatan untuk bekerja, membangun rumah, dan bahkan terbukti waktu Raja Asyur, Kores, mengizinkan mereka kembali, banyak di antara mereka yang tidak mau kembali. Mereka sudah punya rumah, mereka sudah punya bisnis, mereka sudah punya pekerjaan, mereka sudah punya life yang baru, hidup yang baru di sana. Tapi saudara tahu, bukankah itu adalah bentuk disiplin yang sangat mengerikan? Karena saudara bisa tidak sadar bahwa saudara sedang didisiplin oleh Tuhan. Saudara bisa tidak sadar bahwa saudara sedang ditegur oleh Tuhan dengan kenyamanan. Teologi saudara harus beres loh. Teologi saudara harus beres loh. Karena saya selalu katakan kepada saudara bahwa salah satu bentuk judgment, salah satu bentuk penghakiman yang sangat mengerikan adalah ketika Tuhan mengizinkan saudara mendapatkan apa yang kamu inginkan, yang notabene adalah keinginan yang berdosa. Nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan, kemudian kamu ada di satu gereja, jemaatnya banyak dan kaya-kaya, kemudian kamu menjadi pendeta yang kaya raya, duduk di kursi emas, naik mobil Mercy, gonta-ganti mobil seperti orang ganti pakaian dalam. Saya katakan kepada saudara, saudara sedang ada dalam bahaya besar. Saudara sedang ada dalam bahaya besar. Karena mungkin itu adalah momen, posisi, kondisi di mana Tuhan sedang menempatkan kamu pada satu disiplin yang sangat mengerikan. Pertanyaan saya begini, pada momen seperti apa orang paling sering ingat Tuhan untuk ngaku dosa? Pada saat menderita atau pada saat senang? Pada saat menderita kan? Tidak mungkin kamu dapat uang 1 miliar sekarang, kemudian Tuhan, dosa apa sehingga saya dapat uang ini? Dan bukankah itu mengerikan? Bukankah itu mengerikan? Karena mungkin uang 1 miliar itu adalah bentuk judgment dari Tuhan untuk kamu, supaya hatimu semakin jauh dari Tuhan, tidak lagi ingat Tuhan, hanya ingat foya-foya, hanya ingat bersenang-senang. Saudara, mari kita belajar dari Israel di negeri yang makmur. Ketika mereka dibuang, ketika mereka didisiplin, mereka mengatakan, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang Tuhan harus mengambil sesuatu yang sangat penting bagi kita. Saudara, mungkin sekarang gilirannya Ibu Desi, Tuhan mengambil suaminya. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah Tuhan ambil sesuatu yang sangat penting bagi kita.
Tapi saudara harus ingat ini. Kadang-kadang Tuhan mengambil sesuatu yang sangat penting bagi kita, yang kita sudah terbiasa nyaman dengannya, terbiasa bergantung padanya, terbiasa membangun identitas padanya. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke negeri asing tanda kutip dengan mengambil itu semua. Pak Ferdi tidak diambil oleh setan, diambil oleh Tuhan. Tuhan memiliki hidup Pak Ferdi dan Tuhan mengambilnya. Lalu duduk di hadapan kita sekarang ada Ibu Desi dan anak-anak yang mungkin berpikir, kami bergantung pada siapa sekarang Tuhan? Kami tidak punya lagi kepala keluarga, tidak punya lagi ayah, tidak punya lagi seorang figur bapak, tidak punya lagi seorang protektor, pelindung, provider yang mencari nafkah, yang memberikan bimbingan, yang menegur, yang membuat kami bersuka cita, tertawa. Meskipun kurang di sana sini, tapi kalau ada kehadirannya, semua terasa nyaman. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh keluarga Ibu Desi itu akan menjadi pengalaman kita bersama. Cepat atau lambat, kita secara bergiliran satu persatu atau mungkin bersamaan akan mengalami hal yang sama. Saudara, pada waktu saudara bangun tengah malam karena sesuatu hal, pernahkah saudara mikir, orang yang tidur di samping saya ini mungkin besok tidak akan ada lagi di samping saya? Teman saya yang satu asrama ini mungkin tahun depan saya tidak akan lihat mukanya lagi, atau saya yang mungkin tidak akan ada lagi. Saudara-saudara, Tuhan kadang mengambil sesuatu yang penting bagi kita, bukan untuk menghancurkan kita. Bukan untuk menghancurkan kita, karena Tuhan tidak senang melihat kita hancur. Carikan bagi saya ayatnya, Tuhan senang anaknya hancur. Lalu kenapa dia mengambil itu? Oh, juga bukan untuk menyakiti kita. Tuhan tidak senang menyakiti orang. Tuhan bukan orang yang sakit jiwa, yang saudara tahu yang masokistik itu. Orang sakit jiwa yang menikmati kalau menyakiti orang lain, menyiksa orang lain, itu dia sangat menikmati. Itu orang sakit jiwa. Tuhan tidak mengidap sakit jiwa. Tuhan tidak senang menyakiti kita. But anyway, dia tetap mengambil sesuatu yang menyakiti kita. Juga bukan untuk membuat kita putus asa. Saudara, Tuhan juga tidak berkehendak supaya kita putus asa. Juga bukan untuk kita menderita. Tuhan tidak senang kita menderita. Meskipun ramuan dasar dari seorang pengikut Kristus adalah penderitaan. No, Tuhan tidak senang melihat kita menderita. Lalu kenapa? Saudara-saudara, tidak ada cara yang lebih baik untuk melatih kita memiliki rasa cukup. Saudara, kenapa saudara bergantung pada seseorang? Kenapa saudara nyaman banget dengan seseorang? Dan kalau saudara kehilangan orang itu, saudara merasa seperti dunia saudara itu menjadi tidak ada. Nothing interest me anymore. Tidak ada lagi yang menarik bagi saya. Saudara, waktu mama saya meninggal dan peti matinya itu diantar ke liang kuburnya, saya berdiri di samping papa saya dan saya ingin lihat wajah papa saya. Tidak ada satupun air mata keluar dari matanya. Tapi saudara tahu, kalau saudara lihat dua biji mata itu, dunianya telah pergi bersama dengan peti mayat yang akan masuk ke dalam liang kubur itu. Tidak ada lagi dunia bagi dia. Tidak ada lagi yang bisa membuat dia tertawa. Tidak ada lagi yang bisa membuat dia excited. No, tidak ada lagi. Karena dunianya, kenyamanannya, hope-nya, suka dan dukanya ada bersama dengan jenazah yang ada di dalam peti itu. Tidak ada lagi yang menarik buat dia. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan harus mengambil itu karena memang tidak ada cara lain melatih kita untuk membangun rasa cukup. Rasa cukup akan apa? Rasa cukup bahwa saya punya Tuhan itu enough.
Hari ini saudara-saudara, meskipun kita hamba Tuhan, meskipun kita pendeta, tapi kita tidak punya rasa cukup itu. Yes, Tuhan cukup, tapi tambah dengan suami saya, tambah dengan anak saya, tambah dengan pekerjaan saya, tambah dengan mobil saya, tambah dengan bisnis saya, tambah dengan ini, tambah dengan itu, tambah dengan ini, tambah dengan itu. Saudara semua juga pernah punya begitu. Ada orang-orang, ada satu kondisi di mana kalau Yunda punya itu, semua yang lain tidak menarik. Seperti Israel, dia ada di Babel, di tepi sungai Babylon, Tigris dan Efrat, yang makmur, yang sejuk, yang berpotensi membuat dia, tapi itu tidak menarik buat dia. Tidak menarik buat dia. Dia ada di Babylon, tapi hati dan pikirannya ada di Yerusalem. Ada di Yerusalem. Nah saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang mengambil hal-hal semacam itu, melatih rasa cukup bagi kita. Cukup bahwa saya punya Tuhan itu cukup. Sekarang pertanyaan saya. Kalau kita punya Tuhan, loh. Kalau kita punya Tuhan, sebenarnya apa lagi yang masih kurang? Kita setuju dengan pertanyaan itu bukan? Karena sekarang kita lagi waras. Setelah keluar dari sini kita menjadi tidak waras. Waktu sampai di jalanan, waktu sampai di rumah, waktu kita lihat anak-anak saya, no, saya tidak bisa hidup tanpa mereka. Yes, kamu bisa hidup tanpa mereka. Waktu lihat suami, lihat istri, saya tidak bisa hidup tanpa kamu. No, jangan menipu dirimu dengan gombal bodoh semacam itu. Kamu bisa hidup tanpa dia. Karena kamu bisa hidup tanpa apapun dan siapapun, tapi kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi jangan senang kalau hari ini keluargamu masih utuh, anak-anakmu masih utuh, mereka masih lancar. Sekarang seperti Ibu Desi akan berjuang sendiri. Tidak, kamu tidak sendiri Ibu Desi. Tuhan cukup bagi hidupmu. Dan anak-anak Cindy dan siapa lagi, saya tidak ingat nama mereka. Ingat, Tuhan cukup bagi hidup kalian. Tuhan cukup bagi hidup kalian. Dan tak perlu ditambah dengan yang lain. Tak perlu ditambah dengan yang lain. Dan untuk melatih rasa cukup itu, Tuhan bahkan harus menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait suci, membawa mereka jauh ke Babel. Dalam kondisi memalukan, dihina tiap hari. Supaya mereka sadar, aku jangan melupakan Yerusalem. Jangan sampai aku tidak mengingat engkau. Jauh lebih gampang mana? Saudara ingat Tuhan waktu menderita sendirian, atau saudara ingat Tuhan waktu senang, waktu semua cukup, waktu semua ada di sekitar saudara? Jauh lebih gampang mana? Jauh lebih gampang saudara ingat Tuhan waktu tidak ada lagi yang bisa saudara sandari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini adalah kehidupan yang banyak hal di dalamnya kita tidak bisa kontrol. Banyak hal di dalamnya kita tidak bisa kontrol. Bahkan pikiran kita sendiri saja kita tidak bisa kontrol. Let alone kita mengontrol orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya kita tidak bisa kontrol, tapi bahkan memahami diri kita sendiri saja kita tidak bisa. Apa yang saya benar-benar saya inginkan? Hari ini saya ingin ini. Hari ini saya ngotot banget untuk ini, tapi besok itu menjadi sesuatu yang lelucon bagi saya. Apa yang kita inginkan? Kenapa? Saudara tahu? Karena ada satu lubang besar di dalam hati setiap orang yang tidak bisa diisi dengan apapun. Tidak bisa. Jangan merusak diri mengisi lubang itu dengan apapun. Lubang itu hanya cocok diisi dengan Tuhan. Begitu Tuhan masuk ke situ, menjadi klop. Tapi tidak gampang bagi kita, apakah hamba Tuhan, apakah orang Kristen, untuk tiba pada pemikiran yang demikian. Kecuali kalau Tuhan melatih kita dengan mengambil orang-orang yang memberi kita rasa nyaman, memberi kita keamanan, memberi kita proteksi,
memberi kita nafkah, dan lain sebagainya. Tuhan mengambil itu, tapi dia menggantikan itu dengan dirinya sendiri. Menggantikan itu dengan dirinya sendiri. Jadi berhenti menangis, berhenti putus asa, berhenti mengasihani diri, karena Tuhan cukup bagi kamu. Tuhan cukup bagi kamu. Kalau Tuhan sudah ada, saudara tidak butuh yang lain. Kiranya kita orang-orang Kristen punya iman yang demikian, dan Tuhan mengasihani dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari